Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apakah Ustadz Adi Hidayat pantas menjadi pengganti dari Gus Miftah setelah Gus Miftah dipecat oleh presiden kita Subianto, teman-teman? Jadi judul videonya nggak ada yang namanya aliran Islam keras ya, yang ada Islam rahmatan lil alamin. Ini merupakan perbedaan antara Gus Miftah dengan Ustadz Adi Hidayat. Mari kita lihat videonya, teman-teman semuanya. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara ya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digerakkan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kalimat Allah yang Maha Kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang Maha Kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya ahad. Qul huwallahu ahad. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada anak bangsa yang nanti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengerin Gus Miftah ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman semuanya ya, dari tata bicara Gus Miftah itu sendiri pun ya kita bisa melihat lah bahwasannya ya bicaranya seperti itu, teman-teman semua ya. Memang pantas Ustadz Adi Hidayat sebagai pengganti Gus Miftah, teman-teman semua, sebagai utusan khusus presiden ya. Kita lihat ke depannya seperti apa, teman-teman semuanya. Kita baca komentar di sini, netizen di sini. Ustadz Adi Hidayat panutanku. Waduh, mari kita lihat nih video apa, teman-teman. Apa ini? Mari kita lihat. Waduh, Ustadz Adi Hidayat nih bos, ya kan? Wih, pertemuan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Somad. Nah, kata Gus Miftah tadi kan jangan sampai pemerintahan itu masuk daripada orang-orang dengan Islam keras, Islam garis keras ya, seperti itu. Apalagi seperti Habib Rizik dan lain-lain. Dia tidak maulah istilahnya orang-orang yang menganut Islam keras itu masuk ke pemerintahan, teman-teman semua. Lantas bagaimana dengan Ustadz Adi Hidayat ya? Lantas bagaimana dengan Ustadz Adi Hidayat? Mari kita lihat sekali lagi videonya, teman-teman ya. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara ya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digerakkan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kalimat Allah yang Maha Kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang Maha Kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya Ahad. Qul huwallahu ahad. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Wih, keren loh. Allah Akbar. Gila, luar biasa. Nah, dari video ini teman-teman, kita bisa melihat bahwasanya Gus Miftah ini anti dengan kata Allahu Akbar ya. Jadi kalau kita lihat dengan di ceramah-ceramahnya atau di guyonan-guyonannya atau di pengajian-pengajian yang dibuka ataupun diceramahi oleh Gus Miftah itu sendiri, bahwasanya jarang terdengar kata takbir seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan lain-lain teman-teman. Ya, sepertinya dia hanya ingin NU saja yang masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo ya. Lain tujuan dari Gus Miftah ini lain teman-teman. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri ya, bahwasanya dia tidak menginginkan sampai menyindir orang-orang yang menggemakan takbir Allahu Akbar itu tidak boleh masuk jajaran daripada kabinet Prabowo. Ini sangat luar biasa, salah sekali teman-teman semua ya. Inilah yang membuat Gus Miftah namanya tidak bagus di masyarakat, karena jangankan masyarakat ya, orang yang ingin menggemakan takbir saja dilarangnya ya di kabinet Prabowo teman-teman semua. Bayangkan negara dengan mayoritas umat Islam sekelas Gus Miftah melarang orang yang dituduh sebagai Islam aliran keras untuk masuk jajaran kabinet Prabowo ya kan. Ini sangat luar biasa teman-teman semuanya, bahwasanya kelihatan Gus Miftah ini adalah orang-orang yang tidak ingin orang di luar NU itu masuk ke dalam jajaran kabinet daripada Prabowo Subianto. Seperti itu teman-temanku semua ya. Ya, kalian bisa melihat dengan mata, kepala, telinga kalian sendirilah ya. Daripada Gus Miftah ini, luar biasa pidato daripada Ustadz Adi Hidayat tadi teman-teman, perdana ya pidatonya. Itu pidato yang sangat luar biasa, apalagi nanti kalau beneran dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi anggota staf khusus ya, staf khusus Presiden Prabowo. Luar biasa, keren banget teman-teman pidatonya ya. Luar biasa, Masya Allah. Kita lihat komentar netizen di sini teman-teman. Miftah alias Ta'alim LKI piye ya mikirnya. Miftah ini ilmu dapat di mana sih? Mereka nggak kenal kali sama Bung Tomo. Iya, nggak kenal karena mereka NU. Sejak kapan menggunakan takbir bubar Miftah? Iya, sejak kapan? Ceramahnya Gus Miftah dengan Ustadz Adi Hidayat jauh berbeda, beda kelas, beda ilmu, betul sekali. Walaupun yang dituduhkan oleh Gus Miftah itu bahwasannya orang-orang yang dengan 212 ya. Faktanya Prabowo dulu sebelum jadi presiden itu pernah datang di 212 bersama Habib Rizik Syihab teman-teman, sebelum jadi presiden, sebelum menjadi presiden ya, masih menjadi oposisi daripada Jokowi dulu. Mau disuruhnya orang jangan menggemakan takbir lalu bubar katanya ya kan. Nauzubillah min zalik. Gus Miftah. Sekian video kali ini teman-teman, jangan lupa subscribe PHZ channel. Terima kasih. Assalamualaikum.